Saya sedikit banyak terfikir juga dengan narasinya Pak Dr. Sugeng ini. Kalau kita mengidolakan ulama, nanti kita tidak bisa kritis kepada sikap ulama dan kita akan menerima semuanya sebagai kebenaran. Kita akan tutup mata dengan kesalahan mereka. Padahal fakta historis ulama itu sudah biasa saling mengkritik. Artinya Imam Syafi'i sebagai muridnya Imam Malik itu terbiasa tidak sepaham atau mengkritik lah bahasanya pendapat gurunya, sehingga muncul madhabnya Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Bahkan kalau dilanjutkan, Imam Ahmad sebagai muridnya Imam Syafi'i juga terbiasa berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, ya, atau anggap juga mengkritik. Bahkan tidak sama juga dengan Imam Malik. Artinya sesama satu perguruan malah bisa tidak sama pemahamannya. Sebetulnya kalau seandainya Pak Sugeng ini luas wawasannya tentang keagamaan, mungkin narasinya nggak seperti itu. Karena jangankan sesama ulama, kalau Pak Sugeng membaca bagaimana historis hidupnya Rasulullah itu, banyak sekali sahabat, ya banyak itu lebih dari 3 kali setidaknya, yang kritik kepada Rasulullah, menyampaikan usulan, menolak. Artinya menolak itu mempertanyakan validitas atau mempertanyakan ini berdasarkan apa ya Rasulullah. Itu biasa Pak Sugeng, ya biasa. Jadi jangankan kita kepada ulama, sehingga kalau sudah ngidola nggak pernah menyalahkan ulama, kita terima misalnya ada ulamanya cabul atau apa, kita benarkan, nggak mungkin. Sahabat saja yang sebegitu mengidolakan Nabi. Jadi kalau kamu mau tanya siapa orang yang paling mencintai Rasulullah, ya para sahabat itu. Gak ada orang yang bisa mencintai Rasulullah lebih dari para sahabatnya. Itu mereka juga kritis kepada Rasulullah. Kalau tidak percaya, ini menarik. Gak boleh saya bacakan teksnya ya, percuma juga kan. Jadi setidaknya kalau kita baca-baca itu, ada setidaknya 3 kali kritik ya. Yang sifatnya kritik itu artinya adalah dalam tanda kutip, kalau kita kasarkan itu mempertanyakan dari apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang berkaitan dengan hukum bahkan, dan dari semua itu satu-satunya yang ditolak secara tegas oleh Rasulullah berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan sikap. Ya. Jadi kita mulai dari yang diterima oleh Rasulullah. Ketika perang Badar, Rasulullah itu menginstruksikan sahabatnya untuk berhenti di sebuah sumur, atau kalau bahasa hadisnya itu askaroh khalfal bi'ri gitu ya. Berhenti di pinggir sebuah sumur, di mana itu belum sumur yang paling dekat dengan posisi lawan. Maka lalu dipertanyakan oleh seorang strategi perang, ahli strategi perang, yaitu Hubab bin Mundir. Abi wahyin hadza aura'yin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini kita berhenti di sini berbasis wahyu dari Allah atau pendapat pribadi antum atau jenengan gitu. Bira'yin ya Hubab, dijawab oleh Rasul, ini pendapat saya wahai Hubab. Maka dijelaskan oleh Hubab, kalau bicara pendapat, berarti ini kita supremasinya adalah strategi perang. Mana yang paling jitu. Jadi kan cerdas Pak. Sahabat itu cerdas Pak. Enggak ujuk-ujuk jerat-jerat menyalahkan Nabi. Nanya, ini berbasis wahyu apa tidak. Seandainya dijawab berbasis wahyu, selesai. Tidak mungkin ada sahabat mau menentang wahyu. Karena Rasul menjelaskan tidak berbasis wahyu, maka oleh sahabat dijelaskan kalau berbasis strategi perang, maka an-naj'alal bi'ra khalfana, kita berhentinya di sungai di sumur yang terakhir. Artinya tidak ada apa? Artinya kita sudah di depan semua sumur, tidak ada sumur lagi, kira-kira begitulah ya. Pokoknya keliru, jangan di sumur ini tapi di sumur yang lebih dekat. Dan ternyata diikuti oleh Rasulullah SAW. Satu ya, jadi jelas di sini instruksi Nabi. Padahal itu belum antara benar dan salah Pak, tapi mana yang lebih tepat. Diprotes oleh sahabat kalau dianggap tidak sesuai. Dan itu berkaitan dengan strategi perang.
diterima oleh Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masyhur dengan hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu kan ceritanya Nabi melihat ada satu kelompok umat sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu oleh Rasul dibilang seandainya nggak dikawinkan itu lebih baik. Nah setelah itu mereka ikut. Mereka nggak pertanyakan itu. Mereka ikut apa yang diucapkan Nabi. Ternyata malah rusak kurmanya karena nggak dikawinkan. Lalu Rasul menjelaskan, kalian lebih tahu kalau masalah urusan dunia seperti itu. Tapi kalau masalah urusan hukum, urusan agama, nggak begitu ceritanya. Nah gitu ya. Jadi Rasul juga biasa Pak. Usulnya keliru terus diprotes atau apa itu biasa. Kenapa? Karena kita tahu Rasul tidak pernah salah itu Pak. Itu bukan berarti selalu benar, enggak. Tapi di masalah apa gitu loh. Kemaksuman Rasul itu kan sebagai garansi bahwa agama ini benar. Tidak mungkin Rasul itu keliru menyampaikan wahyu. Tidak mungkin Rasul itu salah paham terhadap wahyu. Tidak mungkin. Keliru menyampaikan hukum itu tidak mungkin. Tapi kalau dalam masalah bukan hukum, ya disitulah basyariahnya. Masalah ide, masalah usulan. Nah, jadi skip ya dua itu. Ya, atau kalau yang kedua tidak masuk kepada usulan, oke. Kita masuk kepada yang kedua. Dan ini nanti saya bahas secara detail. Bagaimana ketetapan hukum Rasulullah itu dikomplain oleh sahabat, tetapi sopan sahabatnya yang mengkomplain. Jadi ada seorang sahabat, ya nggak perlu kita sebut namanya, itu menuduh istrinya berzina. Lalu ketika diajukan kepada Rasulullah, Rasulullah itu berpatokan kepada ayat bahwasanya orang yang menuduh berzina itu harus mendatangkan 4 saksi, kalau enggak dia akan dicambuk, al-qadhafu ala dhuhrihi. Lalu sahabat yang menuduh istrinya berzina ini semacam komplain dengan pertanyaan yang diplomatis sekali. Nanti saya buat konten spesifik buat ini ya. Dan ini kalau tidak salah oleh ulama dikatakan, oleh sebagian ulama dikatakan adalah pertama kali li'an dalam agama gitu. Kemudian sahabat itu komplain dan closing dari komplainnya itu doa gitu. Apa komplainnya? Ya Rasul, kira-kira kalau ada orang menyaksikan bininya ditumpahi laki-laki lain, apakah dia juga masih harus menghadirkan saksi? 4 orang yang melihat itu. Apa ya begitu ya Rasul? Rasul tidak bergeming, ya harus ada saksi, kalau enggak kamu yang dicambuk. Apa kata sahabat ini? Dia berdoa, semoga Allah akan menurunkan sesuatu yang membuat aku terlepas dari cambukan itu. Ternyata setelah itu benar Pak, turun wahyu tentang li'an itu. Kalau yang menuduh adalah suaminya dan dia tidak menghadirkan saksi atau tidak bisa menghadirkan saksi, maka dia bisa selamat dari dicambuk dengan syarat dia bersumpah 4 kali. Ditambah dengan sumpah yang kelima, yaitu kalau dia bohong dengan sumpahnya, dia siap dilaknat oleh Allah. Itu namanya li'an ya. Setelah itu ya, setelah ayat itu turun, benar selamat sahabat ini dari qadhaf. Dimana kalau pakai ayat sebelumnya dia dipakai harus di qadhaf. Kenapa? Karena ayat sebelumnya tidak ada taksis, siapapun menuduh orang berzina dicambuk 4 kali. Tapi ada ayat lain yang mentaksis kalau suami yang menuduh istrinya tidak butuh saksi atau tidak ada saksi pun tidak apa-apa, asal berani bersumpah 5 kali ya. 4 sumpah dia menyatakan istrinya berzina, yang kelima dia sumpah li'annya itu, yaitu laknatullah alaih kalau dia berbohong. Kemudian si perempuan juga diminta bersumpah oleh Rasul. Nah perempuan ini sebetulnya sudah diindikasikan kuat. Artinya semua orang sudah berprasangka bahwa perempuan ini benar melakukan perzinahan itu. Sehingga di tengah bersumpahnya, sehingga mau masuk yang kelima, itu umat dia itu atau kelompok dia itu menasihati jangan dilanjutkan. Tapi perempuan ini malu ya. Jadi memang malu itu menghalalkan segala cara Pak. La afdahu qaumi sairul ayyam sairul yaumi. Saya tidak akan mungkin mempermalukan umat saya, mempermalukan keluarga saya, mempermalukan kelompok saya. Kalau saya mundur dari sumpah ini berarti saya tertuduh. Maka dia bersumpah ngotot gitu.
Padahal Rasul sudah mengingatkan, wallahu a'lamu ain anna ahadakuma lakadzib. Allah tahu di antara kalian ini pasti ada yang bohong. Kamu menuduh dia berzina, dia mengelak, artinya dia menolak. Ini pasti di antara kalian ada yang benar, ada yang salah. Entah yang menuduh yang benar berarti dia berzina, entah yang menuduh yang salah berarti dia tidak berzina. Tidak mungkin dua-duanya benar. Itu kan rasional sekali, Pak. Artinya cambukan ini mesti mengena salah satunya. Kalau kamu yang salah berarti kamu nuduh dusta, tuduhan zina, kamu dicambuk. Kalau kamu benar, kamu lepas dari cambukan dengan tuduhan itu karena itu ada buktinya dan kamu dicambuk karena berzina. Tapi dua-duanya selamat, Pak. Nggak ada yang dicambuk. Ini kan tidak rasional. Tetapi itu wahyunya begitu, Pak. Maka apa ucapan Rasulullah? Ada 2 poin setelah itu Rasul menjelaskan. Perhatikan perempuan itu. Kalau dia datang dengan ciri-ciri anaknya nanti, itu sudah hamil posisinya. Kalau anaknya lahir ciri-cirinya A, B, C, D, maka berarti perempuan itu berzina. Artinya benar itu anak selingkuhannya, sarikah namanya. Sarik ya. Berarti si anak ini hasil dari selingkuhannya itu. Setelah itu, Pak, beberapa masa kemudian beneran, Pak, anaknya sama dengan yang dijelaskan oleh Rasul itu. Ternyata memang hasil selingkuhannya anaknya itu. Tetapi hukumnya sudah terjadi, Pak. Dia sudah tidak dianggap berzina berdasarkan wahyu. Lalu apa kata Rasulullah? Ini yang paling penting, Pak. Bahwa agama ini wahyu, Pak. Seandainya laula ma qada fil hukmi atau fil Quran ya, kalau tidak salah begitu. Nanti sudah saya bahas ini secara detail, belum saya upload saja. Seandainya wahyunya tidak menetapkan demikian, artinya tidak menetapkan kalau suami istri itu bisa selamat dari tuduhan dengan saling bersumpah, baik yang berzina selamat dari perzinanya dengan bersumpah, yang menuduh selamat dari tuduhannya, artinya dari dicambuk karena menuduh tanpa saksi dengan bersumpah. Kalau seandainya tidak ada hukum itu, lakana baini wa bainaha sya'nun, pasti ada urusan antara aku dengan perempuan itu. Jadi Rasul juga feelingnya itu kepada perempuan itu salah gitu. Nah, baini wa bainaha sya'nun itu maksudnya pasti aku cambuk dia gitu. Tapi ayatnya turun. Dan Rasulullah taat kepada ayat itu dan gak ada lagi sahabat yang protes, Pak. Selesai masalah. Jadi kalau kamu runut, ini kan keputusan Nabi dikomplain oleh sahabat. Tapi Nabi tidak langsung marah-marah, enggak. Ya tetap tidak bergeming dengan pendapatnya. Sekaligus mengajarkan agama ini bukan saya yang bangun. Ini wahyu. Dan ketika dirubah atau berubah keputusannya, itu pun Nabi santai saja. Ya sudah, memang wahyunya begitu. Seandainya wahyunya enggak begini, seandainya menurut saya gitu, saya gebuk perempuan itu. Karena anaknya ternyata hasil selingkuhannya. Gitu, Pak. Kemudian yang terakhir, ini adalah cikal bakal dari Khawarij. Ini kayaknya orang sekarang jangan-jangan lebih mirip kepada yang ini gitu. Ujuk-ujuk nuduh, del ya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul ketika membagi harta rampasan itu kok kelompok tertentu lebih banyak bagiannya, orang-orang mu'alaf kalau tidak salah itu. Kalau reportase Ibnul Jauzi itu Rasul memberikan lebih banyak porsi kepada orang-orang mu'alaf. Mu'alaf itu nggak mesti orang yang sudah masuk Islam baru, tapi orang yang diharapkan hatinya itu berlembut sehingga masuk Islam. Begitu ya. Kemudian di Khuwaisirah kalau tidak salah, awal cikal bakalnya orang Khawarij, langsung dia del ya Rasulullah. Jadi yang dipertanyakan itu adalah kredibilitas atau personality Nabi. Dianggap tidak adil. Nggak nanya, nggak apa, langsung menghukum. Ya, kamu tidak adil ya Rasul. Maka diperintahkan, adillah wahai Rasul. Jawaban Nabi ya jelas, Pak. Waihak, celaka kamu. Kalau saya tidak adil, siapa yang bisa adil? Yang mengajari keadilan itu saya. Artinya dirontokkan kredibilitasnya, dianggap tidak adil. Adil itu penting, Pak. Karena itu sikap. Menyampaikan sesuatu kalau tidak adil, itu tidak fair. Untuk kepentingan ini, untuk kepentingan itu. Karena dipengaruhi ini, karena dipengaruhi itu. Makanya kalau kamu baca ayat itu, kronologis i'dilu itu kan
Jangan sampai kebencian kamu kepada satu kelompok membuat kamu tidak adil. Jadi bagaimana orang ada di posisi mungkin sedang melindungi satu kelompok atau apa, lebih cenderung hatinya kepada satu kelompok, entah lebih membenci atau lebih suka. Tapi ketika dia membuat keputusan harus adil. Itu harga mati, Pak. Kalau Rasul tidak begitu, celaka hukum ini dibangun. Artinya orang ini mengkritik nggak tanggung-tanggung. Di personality Nabi yang dipertanyakan, adil yang dinilai buruk dianggap tidak adil. Ya kalau bahasa kitanya diamuk, Pak. Hampir dipenggal oleh Sayyidina Umar itu orang itu. Nah orang-orang sekarang kan ujuk-ujuk, Pak, ulama itu salah. Oh ulama itu tidak adil. Dia menjadi mukibin. Sehingga jadi nggak fair. Kurang ajar namanya itu. Jadi kritik boleh, ada modal tapi. Ya. Hubab bin Mundir itu memang ahli strategi perang, Pak. Artinya menguasai dia dengan kritiknya. Dan begitu juga yang sahabat yang komplain ketika tetap harus dicambuk, itu dia pelaku. Dan dia jujur dengan ucapannya. Nah yang terakhir ini, motifnya cuma kok kebagian sedikit mungkin. Kok saya kebagiannya sedikit, kok nggak semestinya. Dia nggak terima Rasul punya kebijakan baru. Bahwa yang mu'alaf diberi lebih banyak. Nggak terima, komplain, protes. Tapi protesnya kasar. Coba misalnya nanya, Abi wahyin au ra'yin, ya Rasulullah, ini berbasis wahyu apa bukan? Pasti dijawab berbasis wahyu. Ini mah nggak langsung deal. Nah, ini namanya orang gak ngerti protes. Wah itu budak itu. Wah itu taklid buta itu. Wah itu yang ngomong gak ngerti apa-apa. Nah ini yang terjadi sekarang gitu ya. Ya nanti kok nyamain ulama dengan Nabi, seolah-olah ulama-ulama itu adalah Nabi. Ya bukan, Pak. Ngapain disamain dengan Nabi yang kalian juga tidak sama dengan sahabat kok. Jadi sesuai levelnya. Atau kalau mau pakai ekstrim itu ya ulama itu Nabi, Pak. Bagi masyarakatnya. Ada pernyataan begitu. Maksudnya apa? Kan warasatul anbiya, Pak. Maksudnya Nabi itu bukan sempurna seperti Nabi, enggak. Statusnya itu adalah sebagai panutan. Gitu ya. Jadi para sahabat bersikap kepada Nabi kan langsung, Pak. Mubasyarah itu. Langsung menyaksikan, langsung mendengarkan. Kalau sekarang kita kan tidak mungkin kepada Nabi, bisanya kepada ulama. Dan ulama menjalankan fungsi Rasulullah itu. Berdakwah, menyampaikan ilmu. Di situ, Pak ya. Jadi nggak mesti, wah berarti umat sekarang sama dengan Nabi ulama ini bersih dan pasti masuk surga. Katanya ulama adalah nabinya kita. Ya nggak gitu, Pak. Di bagian apa dianggap sebagai nabi itu, di bagian apa, kan begitu, Pak. Ya jangan lalu, walaupun kalau kamu pertanyakan narasi itu ya bukan hadis juga itu. Kalau nggak salah itu saya pernah baca dalam kitab Al-I'tisam itu. Jadi ulama bagi umat sekarang yang tidak bertemu dengan Nabi, ya nabinya ya para ulama itu. Ya kan sama, Pak. Bapak yang sudah meninggal kan yang menggantikan bapaknya anaknya. Itu kan pewaris, Pak. Warasatul anbiya. Kan pewarisnya memang para aulia, para ulama itu. Pemegang otoritasnya, bagaimana menjelaskan agama ya mereka, Pak. Jangan bukan ala ulama bicara agama, Pak. Rusak, berantakan. Untuk supir angkot kok mau sok-sok bicara nuklir, main ketapel aja terbalik, terus kok batunya dihadapin ke muka sendiri, kan sering gitu. Bikin hujan nampar diri sendiri itu main ketapel terbalik kok, sok-sok belagak dari strategi perang, kan lucu. Jadi begitu. Jadi orang mengkritik itu biasa. Sampai Rasulullah dikritik pun biasa. Rasulullah menerima kritik, oke, menerima saran, oke, menerima koreksi, oke saja. Nggak lalu melemahkan Rasulullah, nggak lalu menjatuhkan Rasulullah. Tapi kalau dituduh, nah itu baru lain cerita. Tuduhan kamu tiba-tiba Rasul disuruh adil. Kenapa? Karena adil ini bicara tentang khauf kepada Allah, bicara tentang ketaatan kepada Allah. Kalau ada yang merasa lebih taat dari Rasul, merasa lebih adil, merasa lebih pintar menjalankan syariat, karena adil kan perintah syariat, ini kurang ajar namanya. Satu sisi lain, kok ia berani nuduh Rasulullah melanggar syariat? Dia Rasulullah yang bawa kok, ini kan kurang ajar, Pak.
Jadi tiba-tiba muncul kita tuduhan kepada ulama. Wah, ulama ini begini, ulama itu begini. Kurang ajar namanya itu ya. Kurang ajar. Dipenggal sama Sayyidina Umar hampir ya, tapi oleh Rasul dibiarkan. Dan ternyata benar, itu menjadi cikal bakal lahirnya para Khawarij yang merasa paling benar sendiri. Yang lain salah, yang berbeda dengan dirinya salah. Kita berhukum dengan Al-Quran, gak boleh ada yang lain misalnya. Debat sama Sayyidina Ali. Ya kalau begitu salah hadal karotis ya. Kalau begitu kamu tanya kertas-kertas ini. Kan sudah ditulis pada waktu itu Al-Quran. Bisa gak dia jawab? Deng mereka itu bingung. Iya juga ya. Maka oleh Sayyidina Ali diurai. Ini ayatnya begini, ini ayatnya begitu. Itu yang dimaksud dengan ikut Quran. Bukan pakai kepala sendiri. Ada yang memahami ini, ada yang mampu mengurai ayat-ayat ini gitu loh. Kamu ikut siapa? Ikut Al-Quran, tapi berdasarkan ini pemahamannya gitu ya. Jadi kalau orang-orang seperti Pak Sugeng dan yang lain itu mengerti historis-historis seperti itu, ada bahan. Nah, mungkin saya kira nggak akan terlalu kacau lah teorinya atau ucapannya. Tapi karena yang memang bukan bagiannya sih. Jadi sebetulnya memaksakan diri saja kalau terlalu melampau menyampaikan kritis-kritis atau apa, tapi basisnya tidak ada, hanya apa bahasanya ya mungkin terbersit, ya mungkin lagi moles, lagi apa, lagi ngerokok terbersit ide set, tapi tidak punya tools untuk memverifikasi ide ini kemana, punya pemikiran tapi tidak punya tools, tidak punya perangkat untuk mengukur pemikiran ini berbasis apa, bersesuaian dengan kaidah apa, bertabrakan dengan kaidah apa. Sudah tidak punya perangkat mengukur itu, arogannya luar biasa. Langsung disampaikan ke publik, dianggap ini kebenaran. Waduh, ya nggak gitu Pak. Apa-apa itu ya diukur-ukur dulu, disejajarkan dulu. Dan bagaimana kita bisa ngukur? Ya kita punya bahan. Nah, kamu mau ngukur baju kalau bajunya nggak ada gimana Pak? Jadi kalau mengukur dan bahan itu udah teorinya tukang jahit ya. Kamu mau mengukur sesuatu, kamu harus ada bahannya untuk diukur. Ya, biar kamu bisa buat baju. Ya Allah,